Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022. Hari ini saya akan bicara dengan tema Nabi Musa menulis tentang Yesus Kristus. Saya ulangi sekali lagi. Pada malam hari ini saya akan bicara dengan tema Nabi Musa menulis tentang Yesus Kristus. Mari kita mulai. Nabi Musa menulis tentang Yesus Kristus. Kita buka Alkitab Yohanes 5 ayat 46 sampai 47. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Sekarang kita lihat tentang nama Muhammad dalam Taurat. Sekarang kita lihat pandangan Islam tentang nama Muhammad dalam Taurat. Adakah nama Nabi Muhammad SAW dalam kitab Taurat? Kita buka Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157. Yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil, yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kita lihat tafsir Jalalain. Kita sekarang akan lihat tafsir Jalalain untuk surat Al-A'raf ayat 157. Tafsir Jalalain, yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi, yaitu Muhammad SAW, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, lengkap dengan nama dan ciri-cirinya yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dari apa yang sebelumnya diharamkan oleh syariat mereka, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, yaitu bangkai dan lain-lainnya, dan membuang dari mereka beban-beban, maksud tanggungan mereka, dan belenggu-belenggu, hal-hal yang berat yang ada pada mereka seperti bertobat dengan jalan membunuh diri, dan memotong apa yang terkena oleh najis. Maka orang-orang yang beriman kepadanya dari kalangan mereka memuliakannya, yaitu menghormatinya, menolong dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itu adalah tafsir Jalalain untuk surat Al-A'raf ayat 157. Sekarang kita lihat hadis Bukhari. Hadis Bukhari, riwayat ini dikuatkan dengan riwayat senada dalam hadis Bukhari berikut. Dari Atta ibnu Yasar yang menceritakan bahwa ia berjumpa dengan Abdullah ibnu Amir ibnul As. Lalu ia berkata kepadanya, ceritakanlah kepadaku tentang sifat ciri khas Nabi SAW yang terdapat di dalam kitab Taurat. Abdullah ibnu Amr menjawab, baiklah, demi Allah, sesungguhnya sebagian dari sifat Nabi SAW yang ada di dalam Al-Quran benar-benar disebutkan di dalam kitab Taurat, yaitu sama seperti yang terdapat di dalam firman-Nya, hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Surat Al-Asaf ayat 45. Dan sebagai benteng bagi kaum yang ummi, engkau adalah hamba dan rasulku. Aku menamaimu Al-Mutawakkil. Engkau bukanlah orang yang kasar, bukan orang yang keras, bukan orang yang suka berbicara keras di pasar-pasar, bukan pula orang yang menolak keburukan dengan keburukan, tetapi memaaf, menyantuni dan mengampuni. Allah tidak akan mewafatkannya sebelum dia menegakkan agama yang bengkok menjadi lurus kembali melaluinya, sampai mereka mau mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Dengan kalimat ini dia dapat membuka mata yang tertutup, telinga yang tersumbat, dan hati yang terkunci. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kita lihat nubuat Muhammad menurut Islam dalam kitab Song of Solomon, Kidung Agung.
Ini menurut pandangan Islam, nubuat Muhammad dalam Kidung Agung, Song of Solomon. Hikko mami takim wekulo Muhammadim jedoode wajehre baina Yerusalem. Loh, kok bisa ada nama Muhammad di Taurat? Tentu saja bisa, karena beberapa bagian dari Taurat yang umat Muslim yakini kan masih asli firman Allah. Potongan ayat tersebut berasal dari Song of Solomon pasal 5 ayat 16 atau Kidung Agung pasal 5 ayat 16 yang artinya berbunyi sebagai berikut: teramat manis tutur katanya, ia adalah Muhammadim. Inilah kekasihku dan sahabatku, oh putri-putri Yerusalem. Secara signifikan, Kidung Agung pasal 5 ayat 16 menyebut nama Muhammad dengan imbuhan im agung, karena menurut Kamus Ben Yehuda Ibrani Inggris itu benar diucapkan sebagai Muhammad. Kenapa mengartikannya harus langsung dari bahasa Ibraninya? Karena saya nggak mau pakai Bible yang versinya dari ribuan dan hingga kini sudah mengalami ratusan ribu revisi. Para rabi pendeta Yahudi bahkan mengakui bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Nabi Muhammad. Ini keterangan saya terhadap Nabi Musa menulis tentang Yesus Kristus. Ini penjelasan dari saya. Kitab Nabi Musa menulis tentang Yesus Kristus, bukan Muhammad SAW. Ini keterangan dari saya. Keterangan dari John Pakpahan, terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia dan tafsir Jalalain surat Al-Araf ayat 157 mengatakan bahwa nama Muhammad ada tertulis dalam Taurat dan Injil. Hal ini menjadi bukti nyata kebodohan dan kebohongan penafsir Al-Quran bahasa Indonesia dan tafsir Jalalain. Saya ulangi, hal ini menjadi bukti nyata kebodohan dan kebohongan penafsir Al-Quran bahasa Indonesia dan tafsir Jalalain. Kenapa? Karena Muhammad adalah gelar, bukan nama orang. Tidak ada bukti tertulis dalam Al-Quran bahwa Muhammad SAW waktu dilahirkan ibunya Aminah diberi nama Muhammad. Untuk orang-orang Islam yang mengartikan Song of Solomon pasal 5 ayat 16 atau Kidung Agung pasal 5 ayat 16 untuk Muhammad SAW menjadi bukti nyata kebodohan dan kebohongan orang-orang Islam yang mengartikan Song of Solomon pasal 5 ayat 16 atau Kidung Agung pasal 5 ayat 16 untuk Muhammad SAW. Kenapa? Karena Song of Solomon pasal 5 ayat 16 atau Kidung Agung pasal 5 ayat 16 bukan termasuk dalam kitab Taurat, tetapi pujian Raja Salomo untuk istrinya Selomit. Kitab Taurat ditulis oleh Nabi Musa, sedangkan Song of Solomon pasal 5 ayat 16 atau Kidung Agung pasal 5 ayat 16 ditulis oleh Raja Salomo. Kitab Taurat ditulis oleh Nabi Musa untuk menjelaskan tentang Yesus Kristus, bukanlah untuk Muhammad. Saya ulangi sekali lagi. Kitab Taurat ditulis Nabi Musa untuk menjelaskan tentang Yesus Kristus, bukanlah Muhammad SAW. Kita lihat sekali lagi Alkitab Yohanes 5 ayat 46 sampai 47. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Itu adalah perkataan Yesus Kristus dalam Yohanes 5 ayat 46 sampai 47 yang menegaskan bahwa kitab Nabi Musa itu untuk menjelaskan Yesus Kristus, bukan untuk Muhammad SAW. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dadah.